Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Baik, sebelum ibu memulai pelajaran hari ini, akan baiknya anak-anak yang ada di rumah berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, sekarang anak-anak sudah berdoa kan? Baik, sebelum itu ibu akan memberitahu kepada anak-anak di rumah bahwa kita akan belajar tema 8, kerukunan dalam masyarakat, dan subtema 1, hidup rukun, dengan pembelajaran 4 pada hari ini. Dan sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang anak-anak di rumah harus penuhi. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan contoh perilaku yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dengan teliti. Kedua, dengan memahami contoh, siswa dapat menjelaskan manfaat penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Dan ketiga, dengan kegiatan berdiskusi, siswa dapat mencocokkan contoh gambar nilai-nilai persatuan dan kesatuan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Setelah Ibu membacakan tujuan pembelajaran hari ini, Ibu akan memulai pelajaran sekarang. Yeay! Dan sebelum itu Ibu ingin bertanya dulu deh yang nonton, apakah siap untuk belajar pada hari ini? Sudah siap? Baik, kita mulai ya. Sekarang kita belajar mengenai hidup rukun. Dan sebelum kita belajar lebih luas tentang hidup rukun, Ibu akan memutarkan satu video lagu yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa. Selamat menyaksikan. Bagaimana video yang tadi
Ibu berikan. Semoga menghibur ya sebelum kita belajar. Baik, kan tujuan pembelajaran yang Ibu tadi sebutkan menyangkut tentang persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang kita belajar ya. Apa itu persatuan dan kesatuan? Ada yang tahu? Baik. Persatuan dan kesatuan. Ibu jelaskan ya. Persatuan yaitu bersatunya bermacam-macam, aneka ragam, dan kebudayaan menjadi satu yang utuh dan serasi. Sudah dengar? Ibu ulangi ya. Persatuan yaitu bersatunya bermacam-macam, aneka ragam kebudayaan menjadi satu yang utuh dan serasi. Itu pengertian dari persatuan. Sedangkan untuk kesatuan yaitu kesekumpulan orang yang memiliki persamaan yang sama, memiliki budaya yang sama dan berkumpul menjadi satu yang utuh dan serasi. Ibu ulangi ya, mungkin Ibu kurang besar suaranya sehingga anak-anak di rumah tidak bisa mendengar. Dan saya ulangi, kesatuan yaitu sekumpulan orang yang memiliki persamaannya, yang sama memiliki budaya yang sama dan berkumpul menjadi satu yang utuh dan serasi. Ya, setelah anak-anak di rumah mengetahui tentang pengertian dan perbedaan kesatuan dan persatuan, selanjutnya kita belajar mengenai manfaat nilai persatuan dan kesatuan. Manfaat nilai persatuan dan kesatuan di sekolah yaitu ada 3. Yang pertama, menghindari perkelahian antar siswa. Kedua, meningkatkan kerukunan sekolah. Dan ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme. Jadi, ketika nanti anak-anak sudah mulai sekolah kembali, kita harus menjaga nilai dan mengikuti contoh yang Ibu telah jelaskan tadi ya. Selanjutnya, manfaat nilai persatuan dan kesatuan di rumah yaitu ada 3. Yang pertama, ada menjaga keharmonisan dalam berumah tangga. Kedua, memberikan rasa tentram dan aman. Ketiga, memudahkan satu sama lain. Nah, itu adalah manfaat nilai persatuan dan kesatuan di rumah. Dan terakhir, manfaat nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat. Dan untuk manfaat nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat ada berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 manfaat. Yang pertama, pergaulan antar sesama akan lebih rukun dan akrab. Kedua, terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu. Dan ketiga, dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Dan keempat, pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. Dan kelima, pelaksanaan gotong royong akan dapat berjalan lancar dan baik. Sekarang kita lanjut di contoh persatuan dan kesatuan yang ada di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Contoh persatuan dan kesatuan yang ada di sekolah ada ini. Lihat, coba simak baik-baik. Ini gambar apa? Ini adalah siswa yang sedang bergotong royong membersihkan kelasnya agar bersih. Dan selanjutnya contoh persatuan dan kesatuan yang ada di sekolah yaitu ada ini. Tahu ini apa? Ini adalah
6 agama yang ada di Indonesia. Pasti anak di rumah bertanya, kok ibu memasukkan ini sih sebagai contoh persatuan yang ada di sekolah? Nah, ibu menjelaskan ini dan memasukkan contoh ini yaitu karena kan di sekolah anak-anak pasti temannya banyak kan yang agamanya berbeda-beda seperti ini. Jadi kita sebagai manusia yang mengikuti contoh persatuan dan kesatuan, kita tidak boleh membeda-bedakan agama teman-teman kita ya. Dan untuk contoh persatuan dan kesatuan yang ada di masyarakat, ada ini. Tahu kan ini apa? Pasti anak-anak di rumah sudah tahu kan ini apa? Ini adalah anak yang bersedekah dan memberikan uangnya sedikit, hartanya sedikit dari orang yang kurang mampu. Karena anak tersebut merasa dirinya mampu, jadi dia memberikan hartanya sedikit bagi orang yang kurang mampu. Itu adalah contoh persatuan dan kesatuan yang ada di masyarakat. Selanjutnya ada ini. Pasti anak-anak di rumah tidak asing lagi kan dengan gambar ini, dan selalu melakukannya dengan tetangga, keluarga, dan orang lain di sekitar anak-anak. Ya, ini adalah gambar gotong royong. Ini ada juga, ini adalah contoh perilaku persatuan dan kesatuan. Dan untuk terakhir, contoh persatuan dan kesatuan yang ada di rumah. Ini adalah contoh persatuan dan kesatuan yang ada di rumah. Lihat ya anak-anak, lihat. Ini ada anak perempuan, anak laki-laki, ibu dan ayah. Itu adalah contoh persatuan dan kesatuan yang sedang bergotong royong di rumah atau di keluarga. Dan selanjutnya ada ini, membantu ibu dan keluarga di rumah masak adalah salah satu contoh persatuan dan kesatuan yang harus kita ikuti. Dan mungkin anak-anak sering mempraktekannya ini dan melakukannya setiap hari kan? Jangan malas-malasan ya bantu orang tua, karena itu sangat berpahala. Ya, itulah contoh-contoh dan gambar-gambar mengenai persatuan dan kesatuan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Tapi anak-anak di rumah pasti belum terlalu puas kan tentang materi yang ibu jelaskan. Nah, akan lebih pahamnya lagi, ibu akan menampilkan lagi satu video tentang persatuan dan kesatuan. Selamat menyaksikan. Tak seperti biasanya, Nabila tampak bergegas saat subuh. Diperiksanya satu demi satu perlengkapan sekolah agar tidak ada yang tertinggal. Hari ini dia akan memulai kelas yang baru dengan penuh semangat. Hari ini pasti menyenangkan, ujar Nabila dalam hatinya. Pikirannya tertuju pada sahabat-sahabatnya di kelas. Dan salah satu sahabat yang paling kocak adalah Andre Lim. Nah, setelah menyantap sarapan pagi, Nabila bergegas. Diciumnya tangan ayah dan mamahnya. Kemudian dia pun pergi bersekolah. Setibanya di sekolah, Nabila melihat anak perempuan yang sedang memegangi tangan ibunya. Nabila melihat anak perempuan dengan kalung salib sedang memegang tangan ibunya. Raut anak itu tampak sedih. Dipegangnya tangan ibunya. Tak lama kemudian, sang ibu pun memanggil Nabila. "Dek, adik kelas berapa?"
Kelas 3, Bu. Oh, anak ibu juga kelas 3. Namanya Christina. Dia anak baru di sini. Christina, ayolah, kenalan dengan teman barumu ini, Chris. Pinta ibunya Christina. Nabila, Christina. Bel pun berbunyi. Mata Christina terlihat berkaca-kaca. Ibunya mulai membujuk supaya Christina mau masuk kelas. Melihat itu, Nabila segera menghampiri dan menggandeng tangan Christina. Masuk kelas yuk, nanti kamu sebangku denganku, ajak Nabila. Mereka pun masuk kelas setelah menyelami tangan ibu Christina. Di kelas, guru meminta setiap anak untuk mengenalkan dirinya. Nabila mulai mengenal teman-teman barunya. Di antara mereka ada yang pindahan dari luar kota, bahkan luar provinsi loh. Ada Bagus Oka yang berasal dari Bali, ada Christina dari Medan, dan teman-teman yang lainnya. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. Hanya Nabila, jajan yuk. Enggak aku bawa bekal dari rumah, kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri tidak enak, kata Bagus. Oh, boleh, jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin, ujar Christina. Om Anugraha Amartadi Sanjiwaniya Nama Swaha, kata Bagus. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya. Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Christina dan Bagus Oka. Tapi mereka kok beda ya sama Nabila? Apanya yang beda, Nabila? Cara doanya, Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa.
Intinya sih kurang lebih sama. Bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya. Berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan. Oh, begitu ya. Ya, bagaimana dengan video persatuan dan kesatuan Ibu berikan tadi anak-anak? Semoga bisa menambah lebih luas lagi wawasan anak-anak yang ada di rumah. Tujuan Ibu memberikan video persatuan dan kesatuan tadi supaya anak-anak bisa lebih paham dan bisa mencermati tentang persatuan dan kesatuan yang ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ya anak-anak, Ibu tutup ya pelajaran hari ini. Semoga yang telah kita bahas tadi bisa menambah wawasan anak-anak yang ada di rumah dan bisa bermanfaat, dan bisa anak-anak di rumah memperlaku dan mengikuti contoh-contoh yang tadi ya. Ibu tutup pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.